Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam Konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah terjadi. Penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menantikan kepastian Jepang. Pada golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamikan kemerdekaan Indonesia saat ini juga. Akhirnya golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Singgih oleh para pemuda. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Nah, rupanya saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksana Maeda pun segera memerintahkan misi tangan sekaligus penerjemahan untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro atau biasa dipanggil Mbah dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno, Hatta, dan Subarjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan kediaman Hatta di Jalan Ponorogo nomor 57. Berlakunya jam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang. Hotel tidak diperkenalkan menyelenggarakan kegiatan pada jam 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda menyetujuinya. Dan rumah Maeda diantar oleh Maeda serta Miyoshi. Sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Bunsaina atau Moihiro Yamato. Namun karena Yamato menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan, bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendapat pun terjadi. Saat itu Maeda telah pulang ke kediamannya terlebih dahulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya
Saat itu rumah sudah oleh sekitar 40-5 orang. Maida seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Soebarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebarjo menyumbang pikiran melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul proklamasi. Dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan. Dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya, konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusan secara perlahan dan sekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Tengku Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir, dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua atau wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Saleh, Soekarno ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui urusan pendatangani oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempo menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian tempat seluruh yang hadir, yang kemudian dikenal dengan ruangan pengesahan naskah proklamasi. Sekitar 4 pagi disaksikan oleh seluruh peserta rapat. Soekarno dan Hatta mendatangi naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida menyantap sahur. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan dengan saling memberikan ucapan selamat. Mendengar riuh di bagian bawah, Maida pun turun menuju ruangan tamu dan memberikan ucapan selamat, tak lupa akan jasanya yang telah ruang. Mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, media segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Domai menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan
Jakarta Kuswoyo. Atas usaha penyiarnya, Yusuf Ronodipuro juga ikut menyebarkan berita bahagia itu. Air Pusaka Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latifendra-Ningrat. Dan subuh, kami bangsa Indonesia dengan ini